Syafi'i di dalam satu riwayat, beliau itu dikatakan begini. Ketika beliau pulang mondok, walaupun ada sebagian riwayat yang menyebutkan bukan Imam Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i itu dikatakan ketika beliau pulang dari mondok, bawa kitab ini beronta-onta. Jadi beberapa onta, ada yang mengatakan sampai 13 onta, isinya kitab tok. Jadi tumpuan kitab yang dibawa oleh beberapa belas onta. Di tengah jalan, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika mau pulang, ternyata beliau itu dibegal. Imam Syafi'i dibegal, ketika diambili hartanya, dirampok itu ontanya, digiring semuanya. Imam Syafi'i nyeletuk kepada kepala begal itu, Pak, jenengan kalau mau ambil ontanya silahkan, sudah saya pasrah. Tapi kitabnya yo balik no. Mosok begal mau ngaji. Sampai kalau mau ambil ontanya silahkan, sudah ontanya pasti berharga mahal. Tapi kitab yang jelas tidak mungkin kepake. Lah kok subhanallah, kepala begal ini kok nyeletuk. Kepala begal tuh ngomong begini, oh kenapa kalau saya mau ambil? Kata Imam Syafi'i, kalau jenengan ambil itu kitab saya pulang bawa apa? Saya hasil ngaji tahunan, pulang di atas kitab itu semua tulisan saya, kalau diambilkan hilang semuanya. Imam Syafi'i itu ketika beliau dikatakan oleh kepala begal, oh kalau kamu itu saya ambil kitabnya, berarti kamu bodoh lagi. Imam Syafi'i mikir, iya ya, kalau saya diambil kitabnya, kemudian pulang ke rumah hasil mondok, ada anak tanya, ada orang tanya, Syafi'i, Muhammad, gimana ini hukumnya ini? Sik, tak delok nang kitab. Endi kitabe? Alah, dicolong. Ternyata mondok pun ada catatan, lek catatannya ketelesut, terselip dimanapun, hilang ilmunya. Maka Imam Syafi'i itu beliau mengatakan, Pak, mohon maaf, saya terima nasihat jenengan, kasih waktu saya untuk menghafalkan semua yang saya punya. Ada riwayat yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan sampai 2 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Imam Syafi'i itu mondok di tempatnya begal untuk ngapalkan kitab-kitabnya. Satu hari diapalkan. Imam Syafi'i cerdas, 1 lembar sekali moco langsung apal. Tidak sampai 2 bulan, ada riwayat yang mengatakan 2 tahun, Imam Syafi'i sudah apal seluruh kitabnya. Sampai Imam Syafi'i akhirnya menelurkan satu syair yang ada di Diwanus Syafi'i. Beliau mengatakan, ilmi ma'i haitsuma yammamtu yatba'uni sodri wi'aun lahu la batnu sunduqi. In kuntu fid dari fal ilmu fihi ma'i wa in kuntu fis suqi fal ilmu fis suqi. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Imam Syafi'i, ilmu saya ma'i, ada bareng saya selalu bawa, karena bukan di tempat tas saya. Ilmi ma'i haitsuma yammamtu, kemana saja saya berjalan, yatba'uni, ilmu itu ikut kepada saya. Labat nasundiki sodri wi'aun lahu, dada saya, pikiran saya ini adalah wadahnya ilmu, bukan kotak-kotak kitab yang ada di lemari-lemari saya. Bukan itu tempat ilmu, tapi ada di dada saya. In kuntu fid dari, kalau saya ada di rumah, maka ilmu saya ya ikut di rumah. Kalau saya jalan ke pasar, ilmu ikut ke pasar. Itulah Imam Syafi'i. Nah kalau seperti Imam Syafi'i ngapalkan kitab yang ada di beberapa mobil, kalau zaman sekarang itu onta, pantas beliau tidak bawa pulpen, langsung apa. Jadi ilmu itu tidak harus dari para alim ulama, para kiai. Khudil hikmata min ayyi afwahin kharajat. Ambil hikmah dari mulut siapapun dia keluar. Kenapa? Karena ilmu itu dari siapapun. Mau ilmunya itu dari orang yang lebih hebat, atau orang yang lebih tinggi, atau yang lebih rendah, justru menandakan kehebatan seseorang adalah ketika mau mengambil ilmu, bahkan dari orang yang jauh di kelasnya di bawahnya. Niku bukan kehebatan yang ngomong, tapi kehebatan yang mau masih mendengar.